Yes. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nagamang sadayana. Alhamdulillah, Pak. Syukur-syukur ya, jaga kesehatan ya. Ini Sabtu ini pagi-pagi ya, karena kalau Sabtu itu banyak kegiatan, ya, jadi banyak overlap lah. Jadi kita aturnya Sabtu jam 7 pagi ya. Ya, Pak. Kalau dari itu jamnya sampai 1,5 jam, jadi sampai 8:30 ya. Jadi nggak terlalu lama. Nah, daring ya. Daring memang karena menghadapi komputer jadi sangat ya, tidak menyamankan. Oke, kita teruskan kuliah kita tentang manajemen produksi dan operasi ya. Kita mulai dengan kata kunci ya. Kata kunci ya. Jadi mudah-mudahan ini belum ya? Udah belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Jadi kita refer kembali kepada pengertian menu operasi yang sudah saya berikan, yaitu bahwa menu operasi itu memiliki sebuah tujuan, yaitu menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen secara efisien dan efektif. Itu tujuan daripada menu operasi ya. Nah, agar supaya tujuan itu bisa dicapai, maka para manajer yang terlibat di bidang operasi harus bisa mengambil keputusan operasi dengan tepat ya. Nah, karena kalau manajer salah mengambil keputusan, maka tujuan yang tadi saya sebutkan itu bisa tidak tercapai ya. Sehingga demikian maka kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah decision making di bidang operasi. Pengambilan keputusan di bidang operasi. Maksudnya adalah bahwa seorang manajer itu yang terlibat di bidang operasi harus mampu mengambil keputusan dengan tepat. Harus mampu mengambil keputusan operasi dengan tepat. Kesalahan keputusan memiliki dampak yang luas di bidang operasi. Contoh misalnya ya, seorang manajer logistik memutuskan persediaan ya, ternyata persediaannya kurang, stok kurang. Dampaknya itu adalah terganggunya operasi. Ya. Operasi yang mulanya sebulan ditargetkan membuat 1.000 unit produk, karena stok kurang, maka tidak tercapai itu target produksi dalam bulan itu. Kalau tidak tercapai produksi pada bulan itu, dampaknya pada pemasaran. Marketing jadi dikomplain karena barang terlambat. Kan? Dampaknya pada keuangan. Keuangan cash flow-nya terganggu. Nah, jadi kita lihat kan, keputusannya bermula pada keputusan tentang stok. Tapi dampaknya luas, masuk ke marketing, masuk ke keuangan. Gitu ya. Makanya keputusan di bidang operasi harus tepat ya. Karena luas, dampaknya luas ya. Nah, di dalam masalah keputusan operasi ini ada dua aspek yang harus kita bahas ya, harus kita jelaskan. Yang pertama adalah syarat yang perlu dipenuhi agar manajer operasi mampu mengambil keputusan dengan tepat. Ya. Syarat yang harus dipenuhi agar manajer operasi mampu mengambil keputusan dengan tepat. Itu pertama. Nah, kebetulan saya ini di dalam PowerPoint-nya nggak ada, nanti saya tambahkan ya, tapi catat aja dulu ya. Jadi ada 2 poin besar yang harus kita bahas berkaitan dengan keyword ini. Pertama adalah syarat. Ya, yang kedua adalah bidang operasi di mana keputusan itu harus diambil secara cermat.
karena kesalahan pada bidang ini dampaknya luas. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ada dua aspek, satu syarat, satu bidang operasi. Ya. Kita mulai dengan aspek pertama yaitu syarat. Kalau keputusan operasi ingin tepat, kalau keputusan ingin cepat, maka harus dipenuhi 3 syarat sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah harus tersedianya informasi di bidang operasi yang dapat mendukung keputusan manajer di bidang operasi. Ya. Jadi syarat pertama tersedianya informasi. Ya. Ini penting karena kalau keputusan di bidang operasi diambil tanpa informasi yang benar, keputusan akan salah. Itu mah logika umum lah. Ya, keputusan akan salah kalau informasi keputusan diambil tanpa dasar informasi. Ya. Misalnya, contoh, saudara memutuskan bulan ini beli sebenarnya misalnya beli bahan baku, ya, bahan bakunya apa? Misalnya pipa sekian inci. Tanpa informasi yang jelas. Ketika pipa datang, ternyata di gudang masih banyak, ya, masih numpuk. Nah, itu kesalahan. Dampaknya apa? Pada biaya operasi. Ya. Sedangkan bahan yang sudah sedikit lagi tidak dibeli, ya, tidak dibeli. Dampaknya apa? Timbul kondisi understock yang menyebabkan terganggunya operasi. Nah, itu kalau keputusan diambil tanpa informasi, ya. Jadi sangat penting sekali tersedianya informasi agar keputusan itu tepat karena berbasis informasi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari juga sama kan. Ya, kalau kita ngambil keputusan tanpa informasi, hanya ilusi saja, hanya perasaan-perasaan saja, gitu, itu bisa salah, ya, bisa salah. Mengambil keputusan menikah misalnya, ya, ternyata ketika menikah sudah menyesal, ya, belakang hari menyesal karena tidak tahu jelas informasi tentang pasangan yang sudah dipilihkan. Itu juga kesalahan keputusan akibat tidak dasar pada informasi yang benar, ya. Nah, sekarang informasi yang harus kita sediakan untuk menunjang keputusan operasi yang tepat itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi bukan sembarang informasi, ya, tapi informasi itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut, ya. Pertama adalah bahwa informasi operasi yang kita gunakan harus memenuhi kriteria ketelitian, akurasi, ya. Apa itu ketelitian atau akurasi itu? Ketelitian adalah tingkat error, tingkat kesalahan yang dimiliki oleh informasi. Makin besar tingkat error, makin besar kemungkinan kesalahan keputusan. Gitu, ya. Karena tadi keputusan akan salah kalau informasinya juga salah. Ya. Nah, seperti tadi kan saudara memutuskan membeli barang. Informasi menyatakan ada suatu barang stok masih banyak. Salah itu ternyata. Terus saudara nggak beli karena informasi menyatakan stok masih banyak. Ternyata ketika saudara cek ke gudang, ini mau habis barang ini. Kan
bisa mengganggu operasi. Atau mungkin saudara harus melakukan rush order, kan biaya mahal. Ya. Nah, jadi ini apa namanya, pentingnya informasi itu memiliki ketelitian. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, informasi yang baik itu adalah informasi yang up to date, yang sesuai dengan kondisi terkini. Up to date yang sesuai dengan kondisi terkini. Ya. Keputusan bisa salah kalau kita ambil berdasarkan informasi yang sudah out of date, yang sudah lama. Ya, karena kondisi itu berkembang, informasi itu berkembang, tidak statis dia. Ya. Berubah. Bisa salah. Sedang ambil keputusan dasarnya informasi yang sudah lama, sudah out of date. Ya. Misalnya saudara yang sederhana aja, beli baju untuk seorang anak bibi misalnya, ya. Saudara ingat anak ini ukurannya, bajunya ukuran 28, ya. Itu ingatan saudara 2 tahun lalu. Ketika saudara beli lalu saudara berikan ke anak itu nggak cukup, karena anak itu ternyata sudah membesar, dalam 2 tahun dia membesar, ya. Nah, hijaunya bagus, mungkin lebih tinggi. Ya dipakai baju ukuran 28 bisa ngatung, sudah tinggal semas, nggak bisa dikancingin. Ya. Nah, itu keputusan yang salah karena informasinya sudah out of date. Ya. Ya juga di perusahaan masih begitu. Ya. Nah, itu apa namanya, informasi yang dijadikan dasar untuk keputusan operasi yang tepat harus up to date. Ya. Kalau zaman sekarang dengan teknologi zaman sekarang, membuat informasi up to date itu bukan masalah yang susah, gampang, ya, gampang. Meskipun misalnya saudara punya unit produksi di beberapa tempat di seluruh Indonesia ini, nah itu tidak masalah sekarang ini, ya. Dengan teknologi telekomunikasi dan internet, saudara bisa mengirim data secara online, datanya bisa real time, ya. Jadi nggak sulit ya misalnya, ya. Kalau dulu memang bisa kekinian informasi bisa terganggu karena teknologinya masih kurang, ya. Sekarang udah ada pertanyaan itu. Yang kedua, ketiga, informasi itu harus tersedia tepat waktu. Harus tersedia tepat waktu. Ada bahasa Inggris disebut timeliness, ya, timeliness. Nah, maksudnya adalah informasi itu harus ada ketika manajer operasi mau mengambil keputusan. Karena kalau ketika manajer operasi mau mengambil keputusan lalu informasi tidak ada, ini terpaksa keputusan ditunda. Akibatnya apa? Akibatnya ya keterlambatan, ya keterlambatan, ya. Misalnya saudara mau memutuskan produk apa nih yang kita akan buat. Informasinya datang dari marketing, datang dari logistik, tapi terlambat. Akhirnya keputusan saudara membuat produk baru itu terlambat, didahului orang lain. Nah, itu kalau dalam bisnis keterlambatan itu menjadi masalah. Ya. Mungkin saudara mendengarkan nggak uraian atau paparan dari saudara dari Menteri Pendidikan, ya, Pendidikan dan Pendidikan, ya, dan Kebudayaan, saudara Nadiem Makarim, kalau salah kemarin, yaitu diwawancara di TV, ya. Kenapa diwawancara di TV? Karena dia mendapat penghargaan menteri yang berhasil, ya, terutama dalam masalah pandemi ini. Jawabannya sederhana.
Saya itu mendapat penghargaan karena kecepatan saya mengambil keputusan. Gitu, ya. Jadi kesigapan dia menghadapi masalah pandemi ini. Misalnya dengan memberi kuota, ya, meminta BTS tambah dan sebagainya. Itu dihargai. Nah, sama juga di kita. Kalau kita tanggap, ya, tidak melakukan keterlambatan, maka manajer operasi itu bisa dianggap berhasil karena tanggap. Ya. Kalau lambat yang keputusan, itu mah zaman sekarang mah nggak bisa. Mungkin zaman dulu masih bisa ya, cuman di mana bisnis itu pelan, sekarang bisnis itu cepat bergeraknya. Ya. Keterlambatan itu susah ditolerir zaman sekarang. Makanya informasi juga untuk mengambil keputusan di operasi harus tersedia tepat waktu. Ya. Mau buat production plan, apa informasinya, ya, apa perkiraan demand, ya, apa namanya, customer apa itu namanya, ya, permintaan konsumen, customer voice, ya, itu harus ada informasi. Nah, terlambat nih kita menyediakan demand forecast, customer voice, ya, dan sebagainya. Terlambat pula memutuskan production plan, operational plan. Nah, udah itu terlambat di situ, terlambat pula kesiapan kita menghadapi demand yang bergerak, menghadapi kebutuhan konsumen. Nah, ini perusahaan menjadi tidak punya daya saing yang kuat kalau gitu, ya. Nah itu ya, jadi ketersediaan informasi itu penting. Yang keempat disebut dengan relevansi. Artinya informasi yang harus kita sediakan itu harus relevan dengan masalah keputusan yang akan diambil. Karena kalau informasi tidak relevan, dampaknya dua. Yang pertama, keputusan tidak tepat atau terlambat. Ya, karena kita mencari informasi yang mau kita jadikan dasar keputusan, itu ternyata tidak relevan yang ada itu. Nah, terpaksa kan kita mengganti informasi. Cari lagi informasi. Terlambat. Kesigapan jadi masalah lagi. Ya. Itu dampak pertama. Dampak kedua, informasi itu bisa dibuang gitu. Buat apa ini? Ya relevan dengan saya. Buang aja lah. Nah, itu kan inefisien. Ya. Menghasilkan informasi itu tidak cuma-cuma. Ya ada biaya di situ. Ada biaya waktu, ada biaya teknologi, dan sebagainya. Ya. Jadi harus disediakan informasi yang relevan dengan suatu proses keputusan operasi. Maka barulah keputusan akan tepat. Sebagai contoh, ya. Misalnya saudara mau memutuskan apa namanya rencana pembelian barang, ya, saudara akan membuka namanya purchase order pemesanan barang. Ya, ini harus cepat ini, harus cepat dilakukan, harus tepat waktunya. Karena kalau terlambat bisa-bisa supplier sudah dipesan barangnya oleh orang lain, ya. Supplier bisa bilang, lu sayang, saya sudah janji mengirim barang ke perusahaan mana gitu, saudara terlambat pesannya, begitu kan ya, karena purchase orders dari saudara terlambat. Makanya kan saudara mungkin mendengar informasi Indonesia itu sudah mesen, ya, sudah mesen sekian berapa sekian juta itu apa namanya vaksin COVID-19, ya. Pertanyakan kenapa, gitu ya. Padahal kita sedang melakukan tes apa namanya tes klinis untuk vaksin Sinovac kan, yang mungkin bisa selesai Desember atau Januari. Tapi sekarang kita pesan ke Cina, pesan ke Turki dan sebagainya, ya. Pertanyakan, nah, jawabannya adalah kita harus berlomba cepat memesan barang, memesan vaksin.
Kalau enggak nanti kehabisan kita itu. Nah, itu kan sama itu ya. Jadi keterlambatan purchase order itu bisa membuat kitanya bisa terhambat dengan pengiriman barang ya. Makanya uh, apa informasi relevan ini itu bisa harus kita lakukan supaya keputusan tidak tertunda, keputusan purchase order tidak tertunda ya. Dan informasi bisa kita gunakan ya. Apa tuh informasi relevan untuk membuat purchase order ya? Nah, itu adalah informasi tentang stok barang. Kalau barangnya di gudang sudah mencapai stok minimum atau disebut juga dengan reorder point ya, saudara-saudara yang belajar tentang material management ngerti ini. Kalau stok sudah mencapai reorder point, jadi pemasaran kembali, itu harus dilakukan purchase order ya. Nah, itu ya informasi relevan yang pertama adalah posisi stok. Karena kalau posisi stok sudah mendekati reorder point atau stok minimum, harus segera pesan kembali ya. Informasi relevan yang kedua adalah kebutuhan. Berapa kebutuhan bahan-bahan ini ya? Itu kalau sudah yang belajar MRP, itu kebutuhan barang itu bisa dihitung melalui MPS, Master Production Schedule, dikalikan dengan BOM, Bill of Material, gitu kan? Nah ya, jadi kelihatan nanti kebutuhan barangnya. Ya, kalau sudah belajar MRP ya, mungkin ada nanti yang ngajar MRP ya, itu akan belajar tuh bagaimana bisa mengetahui kebutuhan barang. Yaitu perkalian antara Master Production Schedule, MPS, dengan BOM, Bill of Material ya. Nah, jadi informasi ini penting, dua ini, yaitu berapa posisi stok, sudah dekat tidak dengan minimum stok atau reorder point. Lalu lihat di MRP-nya, berapa kebutuhannya. Maka dengan dua informasi inilah diputuskan ya, barang apa yang dipesan, berapa jumlahnya. Nah, dua informasi ini disebut dengan informasi relevan ya. Jadi kalau manajer operasi itu disediakan dua informasi ini, yaitu kebutuhan material dan posisi stok material, maka keputusannya akan tepat. Ya, memutuskan berapa barang apa yang mesti dibeli dan berapa besarnya, itu bisa tepat karena informasi relevan dan bisa cepat mengambil keputusannya, tidak tunda-tunda. Saya katakan kalau keputusan purchase order tertunda-tunda, sudah di masalah, mungkin bisa barang kehabisan, gitu ya, atau ada barang tapi harus dibeli dengan rush order, ya, order mendadak, harganya pasti lebih mahal, gitu kan? Ya, jadi muncul persoalan-persoalan baru bila informasi disediakan tidak relevan, ya. Itulah 4 kriteria sebuah informasi yang harus tersedia agar manajer operasi dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yaitu yang pertama, informasi itu harus akurat, teliti, tidak banyak mengandung error. Kedua, informasi harus up to date, sesuai dengan kondisi terkini. Ketiga, informasi harus tepat waktu tersedianya. Pada saat mengambil keputusan ada informasi itu. Dan keempat, informasi itu harus relevan dengan proses keputusan. Ya, nah, dengan syarat informasi dengan yang memiliki atau sesuai dengan kriteria ini, maka insya Allah keputusan operasi akan tepat ya. Itu syarat pertama. Jadi sekali lagi syarat agar manajer operasi bisa mengambil keputusan yang tepat, syarat pertama informasi ya, dengan 4 kriteria tadi. Kriteria akurasi, up to date, timeliness, dan relevan ya. Itu syarat pertama agar keputusan operasi tepat. Syarat kedua yang disebut dengan risk tolerance. Risk tolerance ya.
toleransi terhadap resiko, risk tolerance, toleransi terhadap resiko. Ya, artinya begini, keputusan itu selalu mengandung risiko. Ya, sekali lagi keputusan itu selalu mengandung risiko. Ya, saudara memutuskan mengambil magister teknik di Unpas ini, ya, kan ada risikonya. Minimal risiko waktu, risiko biaya, gitu kan, ya. Ya kan, saudara pagi-pagi harus bangun jam 7 ya, mengikuti kuliah ini kan itu enaknya kalau nggak olahraga ya gegelehan tuh ya gegelehan. Gegelehan tuh apa sih, tidur-tiduran, malas-malasan. Itu Sabtu kan hari libur ya. Tapi ya, saudara harus bangun, mandi, ya, kemudian ikuti Zoom meeting ini. Ya, itu kan terganggu itu ya, kenikmatan saudara beristirahat. Lalu mesti bayar, ya. Kan contoh sederhana ambil keputusan mengikuti kuliah magister teknik Unpas ini, ya, ada risikonya. Saudara menikah juga risikonya ada kan, risiko dapur, ya, risiko kebebasan, ya. Itu kan risiko juga, ya. Tapi kalau saudara tidak toleran terhadap risiko-risiko ini, tidak tidak mau menghadapi risiko ini, apa nampaknya saudara tidak akan mengambil keputusan karena takut sama risikonya, tidak toleran sama risikonya. Nah, kalau tidak ambil keputusan, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Ya itu, ya. Jadi, saudara hidup di antara kemauan punya progres dan risiko dari keputusan, itu kan, ya. Nah, jadi dengan kata lain di bidang operasi juga sama. Seorang manajer operasi itu mengambil keputusan itu dari dua aspek ini, yaitu kalau tidak ambil keputusan tidak ada progres, tapi kalau mengambil keputusan ada risikonya, gitu ya. Misalnya contoh begini, misalnya saudara sekarang ini zaman industri 4.0, di mana teknologi proses itu sudah banyak melakukan otomasi, ya, menggunakan teknologi komputer, ya, melakukan otomasi. Nah, kalau saudara memutuskan, oke, kita ganti mesin-mesin kita dengan mesin-mesin yang menggunakan otomasi. Misalnya mesin bubut dulunya manual, ya, pakai spindle, pakai pahat atau pakai tangan, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang ada teknologi sense machine, computerized numerical control machine, ya. Nah, memutuskan itu kan ada risikonya, ya. Di samping risiko biaya, ya, risiko ditolak oleh pegawai karena harus belajar lagi, ya, risiko gagal dan sebagainya, ya, ada risikonya, ya. Tapi ada manfaatnya kan, ada manfaatnya. Dengan menggunakan CNC mesin, produktivitas menjadi tinggi, ketelitian menjadi tinggi, kualitas menjadi tinggi. Nah, tinggal mikir aja nih, ya. Kalau saudara takut sama risikonya, takut biaya mahal, takut gagal, takut ditolak oleh pegawai dan sebagainya, takut tidak jalan dan sebagainya, nah, berarti saudara mengedepankan risiko, tidak toleran sama risiko. Apa dampaknya? Dampaknya tidak ada progres, tidak ada kemajuan tuh di bidang sistem manufaktur saudara, nggak ada kemajuan. Nah, ini jadi tinggal timbang-timbang, ya, risikonya dengan benefitnya. Ini tinggal timbang-timbang begini, ya, tinggal timbang-timbang, risikonya ada, benefitnya juga ada, ya. Jadi demikian, maka mengambil keputusan di bidang operasi itu
risiko, itu saudara harus mempertimbangkan risiko dan mempertimbangkan benefit manfaat. Ya. Nah, dan tidak boleh keputusan itu sembarang diambil. Ya, nggak boleh. Nah, kumang dewek lah, nggak boleh. Ya, kumang kewek nggak boleh. Harus kayak kumaha. Makanya keputusan operasi itu harus menghitung risiko dan menghitung benefit. Ya. Bila risikonya besar, benefitnya kecil. Ya, jadi bandingkan benefit sama risikonya besar, benefitnya kecil, dan saudara belum siap menghadapi risiko itu kalau terjadi, sebaiknya kita tunda dulu ya keputusan kita. Ya, lalu kita coba cari alternatif lain yang risikonya mungkin lebih kecil, benefitnya besar. Bisa gitu ya, tunda dulu. Jadi jangan tadi kumang kewek ya, hitung risikonya. Itu disebut dengan risk calculated, hitung risikonya. Perkirakan benefitnya. Kalau benefitnya itu kecil, risikonya besar, ya mungkin bagian tunda dulu. Sambil kita mencari alternatif lain untuk yang memiliki risiko lebih kecil daripada benefit. Siapa saja saudara lihat tuh, ketika Jokowi mau memutuskan siapa calon wapresnya. Ya, kalau selain ikuti berita kan terlihat ya. Pada awalnya kan sudah santer tuh Mahfud MD jadi calon wapres. Santer. Orang katanya sudah dikasih baju dan sebagainya. Malah sudah berangkat dari rumah mau tepat pengumuman pencalonan cawapres. Kan? Tapi pada detik-detik terakhir ada ancaman dari NU yang menyatakan bahwa kalau tidak dari NU akan mencabut dukungan kepada Jokowi. NU itu kan pendukungnya banyak ya, karena NU itu suatu sebutan ormas yang merakyat. Disimpan aja kan nanti dipanggil. Oh gitu ya. Ya, ormas yang merakyat. Jadi dukungannya banyak gitu NU itu. Nah, lalu timbang-timbang nih si Pak Jokowi ini timbang-timbang. Kalau meneruskan Mahfud MD, risikonya gede, ya bisa gagal, ya benefitnya nggak seimbang dengan risikonya. Maka apa yang dia lakukan? Dia tunda dulu, mikir, diganti Mahfud MD oleh Ma'ruf Amin. Nah, gitu kan? Itu adalah perhitungan risiko dan benefit. Ya. Tapi kalau saudara menghitung risikonya kecil, benefitnya besar. Nah, ini harus berani ambil keputusan dan menghadapi risiko. Nah, ini disebut dengan risk tolerance ya. Jadi kita toleransi pada risiko dengan cara membandingkan, memperkirakan besarnya risiko dengan benefit. Ya. Bila risikonya besar, benefitnya kecil, nah kita jangan ambil keputusan, kita pikir dulu. Ya, kita mungkin cari alternatif untuk mencari alternatif yang lebih baik, yang risikonya kecil, benefitnya besar. Atau mungkin kita coba cari cara mengurangi risiko. Bisa saja, ya. Yang kedua, kalau benefitnya besar, risikonya kecil, ini harus berani mengambil keputusan menghadapi risiko. Ya. Nah, ini adalah seorang manajer operasi itu kalau ingin mengambil keputusan dengan tepat harus memiliki risk tolerance ya. Jadi yang pertama harus punya informasi, yang kedua harus punya risk tolerance. Karena kalau tidak punya risk tolerance, maka tidak akan ada progres ya. Operasi nggak ada progres ya. Yang ketiga, syarat ketiga adalah disebut dengan ability to make decision. Ability to
teknik decision, kemampuan mengambil keputusan, ya. Maksudnya gini, ya, mengambil keputusan itu ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya, ada prosedurnya, ada algoritmanya, ya. Keputusan itu ada tekniknya, ada caranya, ada prosedurnya, ada algoritmanya, dan sebagainya. Ya, contoh nih, ambil keputusan menggunakan vaksin kan kita lihat tuh ada algoritmanya. Harus ada dulu pengujian ke binatang, ada tes pertama, tes kedua, tes ketiga, kemudian prosedurnya disampaikan ke BPOM, baru bisa dapat izin edar. Itu prosedur, ya. Keputusan itu melalui prosedur itu. Nah, ini perlu dikuasai. Seorang manajer operasi perlu menguasai teknik, cara, prosedur, ya, yang harus algoritma yang harus diikuti dalam mengambil keputusan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh komaha dewek, ya. Karena kalau prosedur atau teknik atau cara ini tidak dilalui, bisa-bisa keputusan salah, ya. Makanya seorang manajer operasi itu harus bisa menguasai berbagai teknik, berbagai cara, berbagai algoritma, prosedur, aturan di dalam mengambil keputusan, ya. Kalau tidak, nanti keputusan salah, akibatnya juga cukup besar, ya. Contoh nih, kan kalau saudara beli barang atau jasa, ya, dengan menggunakan dana APBN, ya, saudara diangkat menjadi namanya PPK, penjabat pembuat komitmen. Dengan jabatan itu saudara boleh menggunakan dana APBN, ya, untuk membeli barang atau jasa, membeli bahan, ya, menuju konsultan, menuju kontraktor, ya, pokoknya yang berhubungan dengan barang dan jasa, itu saudara punya kewenangan menggunakan dana APBN untuk itu. Tapi untuk bisa memutuskan, ya, siapa kontraktornya, siapa suppliernya, siapa konsultannya, dan sebagainya, itu ada aturannya, ada prosedurnya yang dituliskan dalam sebuah Kepres keputusan Presiden, ya. Nah, saudara kalau jadi PPK harus mengerti ini, mengerti berbagai aturan, prosedur, algoritma yang harus diikuti dalam membeli barang atau jasa. Misalnya menunjuk supplier itu nggak boleh sembarangan, ada prosedurnya. Misalnya harus ada prakualifikasi, ya. Lalu ada tender, ya. Sebelum tender ada unwashing dulu, lalu tendernya bisa pakai e-auction, ya. Bisa yang lain ada masa tanggap dan sebagainya, ya. Nah, itu saudara harus lalui, Kalau saudara tidak menggunakan algoritma ini yang tertulis dalam Kepres, bisa saudara itu dianggap menyalahi. Apalagi kalau di situ ada gratifikasi, ya udah itu malah bisa masuk penjara kalau itu, ya. Kenapa? Karena saudara tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam membeli barang atau jasa dengan menggunakan dana APBN. Makanya kalau jadi manajer harus tahu di mana mengambil keputusan, harus belajar, ya. Nah, kalau di bidang manajer operasi, ya, itu ada keputusan-keputusan yang sudah nama itu terstruktur, sudah terstruktur. Artinya sudah ada algoritmanya, ada prosedurnya, ya, dan sudah
dibuat di dalam perusahaan mekanismenya. Ya, seperti tadi, kalau di pemerintahan seorang PPK juga manajer ya, manajer pembelian ya, dalam menggunakan dana PLN ada kepresnya. Ini perlu mengikuti. Itu disebut dengan persoalan keputusan terstruktur. Jadi sudah ada cara-cara, sudah ada algoritmanya. Nah, saudara, kalau jadi bagian operasi, lihat itu mekanisme atau algoritma yang sudah dibangunkan. Ya. Tapi ada juga keputusan memang belum ada algoritmanya, belum ada prosedurnya. Nah, itu disebut dengan keputusan tidak terstruktur. Ya. 20 September 1989. Jadi ada tuh apa pegangannya, belum ada. Nah, untuk yang seperti ini, saudara bisa membentuk sendiri algoritmanya, ya. Malahan bisa juga menggunakan intuisi atau feeling saudara bisa, ya. Karena ini tidak terstruktur, ya. Nah, bisa juga menggunakan ilmu-ilmu yang sudah keluar dari buku, bisa, ya. Nah, jadi kalau sudah bekerja di bidang operasi, sudah lihat dulu keputusan yang sudah ambil itu sudah ada belum algoritmanya, sudah ada belum SK direksinya. Kalau ada ya ikuti itu. Tapi kalau belum ada, saudara bisa berkreasi. Ya, ada intuisi di dalamnya, gitu ya. Ada ilmu-ilmu keputusan yang misalnya sudah belajar dari literatur misalnya, ya. Tapi tentu saja kalau saudara tidak punya kewenangan yang berbicara sendiri, ini saudara harus bicarakan dengan atasan untuk menilai apakah yang sudah diberikan benar atau tidak. Itu ya. Ini ada dua. Di sini dalam ability to make decision ini ada dua jenis keputusan. Ada structure problem, di mana sudah ada prosedurnya, sudah ada algoritmanya. Seperti tadi, membeli barang dan jasa, PPK itu sudah ada prosedur. Tapi bisa juga ada yang belum ada. Itu disebut dengan unstructured problem. Ini biasanya keputusan-keputusan yang jarang dihadapi. Misalnya, saudara membeli mesin baru, ya, mesin baru. Padahal mesin yang ada masih bagus. Nah, gimana nih memilihnya? Ya. Nah, ini belum ada karena jarang. Penggantian mesin baru itu kan paling mungkin 5 tahun sekali. Nah, ini gimana? Kalau belum ada ya sudah coba bentuk menggunakan intuisi, feeling, ilmu, teknik yang ada di dalam literatur. Tapi sebelum menggunakan ya harus diskusi dulu, cari kesepakatan dulu mana yang paling baik. Nah, ya ilmu-ilmu tak tersedia ya, seperti misalnya untuk pembelian mesin itu ada replacement model, ya, untuk menentukan pembobotan, ya, itu ada AHP, banyak teknik-teknik itu bisa saya pelajari. Tapi karena belum ada prosedurnya, ada algoritma yang baku, maka perlu kita bicarakan bersama dulu supaya nanti tidak disalahkan, ya. Itu ya, jadi sekali lagi mengambil keputusan itu ada syarat. Nah, harus ada informasi dengan 4 syarat itu tadi. Informasi harus akurat, up to date, timeliness, dan ya. Kedua, harus punya risk tolerance. Dan ketiga, harus punya ability to make decision. Ya, itu syaratnya. Kalau syarat ini terpenuhi, ya insya Allah keputusan bisa dibuat, ya. Nah, sekarang aspek kedua yang mau kita bahas. Ya. Aspek kedua adalah bidang operasi di mana harus cermat mengambil keputusan. Ya. Yang kedua, bidang-bidang operasi di mana kita harus cermat mengambil keputusan. Hati-hati, teliti. Karena keputusan di bidang ini memiliki dampak yang luas dan besar. Ya.
Itu manajer operasi perlu punya waktu yang khusus untuk berpikir, ya, memutuskan bidang-bidang. Ya, ingat, kesalahan ini memiliki dampak yang luas, ya. Apa bidang? Pertama ada bidang proses, ya. Keputusan di bidang proses berkaitan dengan keputusan tentang cara membuat jasa, tentang orang yang harus mengerjakannya, tentang mesin yang harus digunakan, ya, bahan yang harus digunakan, ya. Keputusan yang disebutkan tadi itu sangat menentukan apakah kita mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak, ya. Bagi kita mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak secara efisien. Ya, sekali lagi, keputusan bidang proses, keputusan yang berhubungan dengan metode, cara, tenaga pelaksana, mesin yang digunakan, bahan yang digunakan, dan sebagainya. Ya, nah, ini keputusan yang sangat terkait dengan apakah kita mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak, ya. Contoh sederhana lah sebagai yang paling penting, ya. Misalnya saudara kepala sekolah, ini kan manajer kan, manajer operasi kepala sekolah itu, ya. Ada keputusan operasi, keputusan proses yang harus diputuskan oleh kepala sekolah, yaitu keputusan penugasan guru, ya. Guru, misalnya namanya Amin, ngajarnya bahasa Sunda, itu keputusan kepala sekolah. Meskipun dirapatkan dulu, ya. Memutuskan si Paul mengajar misalnya bahasa Indonesia, itu kan keputusan, ya. Ini keputusan yang harus cermat, ya. Harus cermat, ya. Karena kalau salah mengambil keputusan, itu konsumen dalam ini murid dan orang tua murid bisa-bisa tidak puas dengan pelayanan sekolah tadi. Misalnya begitu, saudara sembarang aja yang keputusan. Akhirnya, misalnya. Pak, boleh itu punten ya Pak, maaf. Boleh itu bisa ya. Ini ada yang remote ya, tolong remote ya. Alamat, oh udah pernah. Remote semuanya ya, tolong ya. Tolong mahasiswa di remote semuanya, ya, supaya terdengar saya sendiri, ya. Nah, jadi saya ulangi, misalnya tadi kepala sekolah memutuskan ya sembarang penugasan guru, sehingga ada guru misalnya namanya Rojak, misalnya di-assign, ditugaskan mengajar matematik, tapi dia sebenarnya keahliannya di bidang sejarah. Nah, bisa dibayangin kan, guru sejarah ngajar matematik, ya, sehingga ketika ngajar rumus Pythagoras, ya mungkin sudah masih ingat semua ya rumus Pythagoras, ya, A kuadrat sama B kuadrat plus C kuadrat, ya, ini kan. Ketika menerangkan rumus ini, kenapa jadi menyimpang ke erectus pitekan erectus, nah, kan itu kan manusia purba, namanya dekat memang Pythagoras dengan pitekan erectus. Nah, ya, jadi kalau terjadi begini, maka mahasiswa tidak puas. Kenapa dari Pythagoras jadi pitekan erectus, ya, sampai ke rumah ngobrol dengan orang tuanya, Pak, tadi guru tadi ngajarnya begini-begini. Nah, langsung dah timbul bayangan, ini sekolah macam apa ini, ya kan? Jadi kesalahan proses mengakibatkan ketidakpuasan konsumen. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kita harus hati-hati, cermat mengambil keputusan di bidang proses, ya. Nah, tentu tekniknya ada banyak, terserah ini contoh bidangnya, ya. Misalnya ada yang basisnya kompetensi, ya, basisnya itu apa namanya
achievement yang pernah dia buat dan sebagainya ya, waktu dan sebagainya lah ya. Ini detailnya ada ya, jadi saudara harus kalau ingin mendalami manajemen proses belajar bagaimana memutuskan di bidang proses supaya tadi ya terjadi pemenuhan kebutuhan konsumen ya. Terus ya, berikutnya stabilitas ya. Yang kedua adalah keputusan di bidang kualitas ya. Nah, ini juga tepat karena keputusan di bidang kualitas itu adalah keputusan yang berkaitan dengan tingkat kualitas yang harus dicapai oleh suatu produk atau jasa. Lagi, keputusan di bidang kualitas berkaitan dengan tingkat kualitas yang dicapai dalam pembuatan produk atau jasa. Jadi ini kaitannya banyak, berkaitan dengan cara pengendalian kualitas, standar-standar yang digunakan. Ini tentunya panjang ya, dampaknya sekali kita mengambil keputusan tentang tingkat kualitas nanti itu nanti berkaitan dengan standarisasi, kontrol proses, kontrol quality, kemampuan pekerjaan dan sebagainya lah. Itu mah belakangan lah setelah belajar ya. Yang penting ini dulu bahwa keputusan di bidang kualitas itu adalah keputusan yang berkaitan dengan tingkat kualitas yang perlu dicapai oleh suatu produk atau jasa. Kenapa ini penting? Karena kualitas itu berhubungan dengan cost, dengan biaya. Ya. Makin tinggi kualitas yang kita tentukan, maka cost-nya, operating cost-nya, biaya operasinya makin mahal. Ya kan, pasti kan juga. Makin tinggi kualitas yang ingin kita capai dalam suatu produk, dalam suatu pembuatan produk atau jasa, maka operating cost-nya makin mahal. Berarti pricing-nya makin mahal, harganya makin mahal. Ya. Kenapa? Karena untuk membuat kualitas yang tinggi, butuh bahan yang berkualitas tinggi. Ya, nggak mungkin kan kita membuat baju yang berkualitas bahannya dari katun yang murah ya, itu mah sebuah ilusi lah, hanya sebuah halusinasi saja. Kalau kita ingin membuat produk berkualitas tinggi, bahan juga harus bagus, berkualitas tinggi, ya. Tentu harganya jadi mahal, kan? Kalau kita ingin membuat produk dengan kualitas yang tinggi, yang mengerjakan juga harus punya skill yang tinggi. Maka upahnya juga mahal, gajinya juga mahal, ya. Kalau kita ingin membuat kualitas yang tinggi, harus hati-hati membuatnya. Berarti waktunya lama. Waktu yang lama, cost-nya tinggi, ya. Jadi logislah itu mah ya. Kualitas tinggi, cost-nya tinggi, harganya mahal. Makanya kita harus terima juga ya produk-produk yang prestisius, misalnya Rolex. Yang Rolex itu kan prestisius dan kualitasnya tinggi, ya. Nah harganya juga mahal, bisa ratusan juta, bisa miliar, ya. Makanya orang yang berbisnis di bidang ini ya bukan seorang sembarangan, modalnya aja banyak. Lihat aja tuh Iwan Musri, kan bisnisnya untuk barang-barang yang lux begini kan, modalnya besar, tapi juga keuntungannya besar. Dia kaya raya, sehingga bisa menikahi Maya Estianty kan, ya. Bangsa kita mau dilirik oleh Maya Estianty, ya. Ya itu dah wanita mah pasti begitulah, ya. Cari duda keren, duda apa namanya yang yang muridnya banyak, pasti ya. Itu alamiah lah, ya. Jadi kita lihat kualitas produk tinggi, harga pasti mahal. Kenapa? Operating cost-nya mahal. Saudara beli tas merek Eiten Einer, Louis Vuitton, jangan mengeluh harganya bisa ratusan juta ya, karena bahannya juga
mahal, proses pembuatan juga hati-hati, ya, skillnya tinggi, ya pasti operating cost-nya tinggi, harganya mahal, ya. Tapi tentu tidak semua, ya, produk itu harus dibuat dengan kualitas tinggi, nggak semua dong, ya. Produk itu harus dibuat dengan tingkat kualitas yang sesuai dengan target pasar. Sesuai target pasar. Sehingga harga yang muncul dari produk tersebut merupakan harga yang terjangkau oleh target pasar itu. Gitu, ya. Nah, contoh nih misalnya, ya. Saya tinggal di Tugas Ismail. Ya, di sini nih banyak yang jual makanan, mulai dari bakso, ya, dari apa, ada si Padang, banyak lah di sini, ya, di sini banyak. Jadi kalau sudah datang ke rumah saya boleh tuh cari makanan itu, martabak ya, ayam macam-macam, ya. Nah, tapi target pasar dari orang-orang yang membuat makanan di daerah saya ini, daerah Tugas Ismail, targetnya adalah mahasiswa. Kalau di sini banyak kos-kosan mahasiswa, ya. Maka mereka membuat produk-produk makanan yang kualitasnya memadai. Jadi nggak boleh buruk, ya, nggak boleh jelek, nggak boleh jelek, nggak boleh misalnya sudah bikin makanan karena bahannya jelek, maka orang makan 10 orang, 8 orang mabok gitu, ya, atau keracunan, nggak boleh gitu. Tetap harus memenuhi standar quality, ya, memenuhi standar quality, ya, sehingga harganya juga terjangkau. Nggak boleh kita ini coba sudah bikin warung di sini, makanan Jepang, ya, satu porsinya 100.000, malah laku. Itu masih main, ya. Karena target pasarnya mahasiswa di sini mah mungkin sekali makan ya 20, gitu, 20, 30.000, gitu, ya. Nah, disesuaikan kualitasnya, ya. Kalau saudara bikin restoran di mall yang di Jakarta yang bergengsi, ya boleh. Target pasarnya juga beda, ya. Kualitasnya juga beda, harganya juga beda, gitu kan, ya. Jadi ini yang disebut dengan keputusan di bidang kualitas. Sekali kita menentukan target kualitas, maka urutannya banyak. Kita harus menentukan standar kualitinya, kita menentukan standar prosesnya, ya. Ya, kita menentukan standar kompetensi dan sebagainya, prosedurnya, ya, prosesnya itu bagaimana kita tentukan, ya, supaya apa, terjadi yang disebut dengan quality guarantee, ya, quality assurance, itu yang disebut, yang sekarang kita sebut dengan ISO, kan, ISO 9001, ya. Itu tidak lain sebuah standarisasi yang kita buat agar terjadi jaminan kualitas, ya. Jadi kualitas itu jangan sampai turun naik, tapi standar, ya, bisa standar kualitas yang yang terus saja begitu, tidak turun naik. Nah, ini butuh kemudian pelatihan-pelatihan, ya. Nah, ini keputusan di bidang kualitas, ya. Tentu saja ini juga kalau dibahas banyak tools-nya, banyak pengontrolan kualitasnya, sebagai pengontrolan bahan dan sebagainya, itu bukan materi yang sedikit, ya, tapi banyak, perlu sudah dalami. Kemudian yang ketiga adalah keputusan di bidang kapasitas, ya, kapasitas. Mungkin ini dulu keputusan ini dulu, ya, tentang kapasitas. Nanti yang berikutnya tentang inventory saya tunda minggu depan, ya, karena waktunya sudah habis, ya. Kapasitas itu adalah tingkat kemampuan
sebuah sistem operasi di dalam menghasilkan produk atau jasa. Ya, tingkat kemampuan sebuah sistem operasi menghasilkan produk atau jasa. Ukuran kapasitas itu bisa dinyatakan dalam ukuran output. Bisa juga dinyatakan dalam ukuran input. Misal, pabrik semen, kapasitasnya ukurannya output. Kalau saya katakan pabrik semen ini kapasitasnya 3,5 juta ton per tahun. Artinya pabrik semen ini bisa menghasilkan, mampu menghasilkan 3,5 juta ton semen dalam setahun. Nah, itu kapasitas dengan ukuran output. Tapi misalnya untuk rumah sakit, kapasitasnya tidak nyatakan dalam berapa pasien yang sembuh, berapa pasien yang meninggal, bukan output, tapi input, yaitu berapa bed yang disediakan ya oleh rumah sakit. Kalau rumah sakit itu punya 500 bed, berarti dia kapasitasnya bisa melayani 500 pasien. Nginap ya, pasien nginap ya. Bukan rawat inap, pasien inap. Makanya di dalam rumah sakit ada istilah namanya BOR, BOR. Artinya bed occupancy ratio. Ya. Tingkat hunian, tingkat pemakaian bed. Jadi kalau ada rumah sakit misalnya bornya itu 90%, wah berarti ini rumah sakit ini banyak sekali pasien ya, yang inap. Itu biasanya tidak dilarang, nggak boleh terlalu penuh begitu, harus ada spare ya. Itu namanya kapasitas yang terkena input ya. Oke, sekarang memutuskan kapasitas itu juga harus hati-hati, harus cermat, karena keputusan di bidang kapasitas bisa menimbulkan kerugian kalau salah, kerugian besar kalau salah. Apa itu kerugiannya? Ada dua kondisi kapasitas yang merugikan yang perlu kita hindarkan. Pertama disebut dengan over capacity, kapasitas yang berlebih. Jadi kita menyediakan kapasitas yang melebihi permintaan. Saudara punya rumah sakit, saudara ambisius, saya bikin rumah sakit gede, 1.000 bed. Tapi rumah sakit itu ada di kota kecil, ya. Sehingga bornya cuma 10%. Berarti ini over capacity. Kapasitasnya 1.000 bed, bornya cuma 10%. Ini over capacity. Berarti ada yang disebut dengan idle capacity, kapasitas menganggur. Ada kan kapasitas menganggur kan kerugian. Karena tidak terpakai, tidak menghasilkan pendapatan. Padahal dana harus keluar untuk pemeliharaan, ya, pegawai dan sebagainya. Nah, jadi ini merugikan, ya. Kondisi kedua yang merugikan juga adalah yang disebut dengan under capacity, kapasitas yang di bawah permintaan. Misalnya, contoh sebuah saudara punya hotel, tapi cuma punya 10 kamar. Lokasi hotel saudara itu di tempat strategis. Sehingga setiap malam ada 30 konsumen datang menginap. Tapi karena cuma punya 10 kamar, 10 diterima, 20 ditolak. Ini juga kerugian. Itu kerugian saudara tidak bisa memanfaatkan demand yang ada. Saudara kehilangan kesempatan memperoleh untung. Ya, lost opportunity to get profit, lost opportunity
opportunity to get profit. Itu harus dihitung sebagai kerugian, ya. Bayangkan tadi, hotel tadi cuma 10 kamar. Tiap malam rata-rata 30 yang datang. 10 diterima, 20 ditolak. Pada setiap konsumen memberikan keuntungan sebut saja Rp100.000 per malam. Berarti saudara menolak rezeki 2 juta. Kan ini buat bisnis mah kerugian. Ya. Nah, jadi dengan demikian, capacity itu, keputusan itu bisa membuat kerugian karena munculnya kondisi over atau under capacity. Kalau itu bagaimana? Nah, ini jawabannya minggu depan. Ya. Persoalannya dulu ya. Supaya sudah ingat kalau saya tanya bagaimana sampai capacity. Nanti saya terangkan jawabannya. Ya, gimana tidak terjadi over atau under capacity. Ya. Demikianlah saudara, kita waktu sudah habis ya. Kita ketemu lagi minggu depan sama jam 7 ya. Mudah-mudahan saudara sehat semua ya. Nanti minggu depan jangan ada yang sakit ya. Masih ya. Maka atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sampun kelapatan ya. Waalaikumsalam. Kami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.